Bleduku, kecamatanku, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan ini adalah penampakan dari mat vulkanonya yang ada asap dan gelembung-gelembungnya. Jadi sekarang kita ada di Bledukuwu ya, Bledukuwu. Seperti teman-teman bisa lihat di situ, ada seperti kayak blebek-blebek, blok-blok gitu, tapi lebih besar gitu. Nah, itu adalah yang tadi dijelaskan oleh Fikri, itu namanya adalah mat volcano. Jadi mungkin tadi Fikri udah jelasin ya, kenapa bisa mat volcano ini kebentuk, karena adanya zona lemah gitu, dan juga adanya perbedaan pressure antara formation pressure dan juga hydrostatic pressure, sehingga si mat volcano dari bawah itu dia naik ke atas dan juga buat beduk-beduk seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kayak ini dari mana gitu asalnya. Nah, jadi asal sedimennya ini tuh berasal dari fisiografi yang ada di selatannya, yaitu antara Kendeng atau Rembang gitu. Jadi karena ini adalah fisiografi Randu Blatung yang cenderung rendah dan juga datar, jadi sedimen-sedimen yang semua di situ terisi oleh cekungan-cekungan yang berada di sebelumnya. Jadi kemungkinan sedimen-sedimen yang membuat dia belebek-belebek seperti itu sedimennya berasal dari yang cekungan di sebelahnya. Makanya oleh karena itu di fisiografi Randu Blatung ini tebal banget guys sedimennya guys. Nah, jadi mat volcano ini udah ada upaya buat memetakan sebenarnya. Jadi upaya buat memetakan ini dapat satu insight baru, yakni pola-pola yang muncul dari adanya mat volcano ini. Nah, setelah ditelah lebih lanjut, ternyata waktu dilihat, jadi ini membentuk suatu pola seperti garis lurus yang mengindikasikan keluasan atau besar, yang menjadi indikasi bahwa adanya zona lemah di sini. Nah, zona lemah inilah yang menyebabkan mat volcano ini muncul atau bisa keluar ke permukaan. Jadi ada potensi yang bisa dimanfaatkan dari si mat vulkano ini. Kalian bisa lihat tuh di situ ada tulisannya kan lokasi petani garam beduk. Nah, jadi bedanya katanya garamnya gurih daripada garam air laut. Karena apa? Karena batuan pengisi depresi Randu Blatung itu belum sempat mengalami litifikasi sempurna. Kenapa? Karena sedimentasinya berjalan cepat. Kenapa berjalan cepat? Karena dia ada cekungan dalam, yang di selatannya ada tinggian Kendeng, yang di utaranya ada tinggian Rembang, yang itu saling mengisi bareng begitu secara cepat. Itu akibatnya litologi di bawahnya sini itu tidak mengalami litifikasi secara sempurna. Itu yang makanya menjadi mat banyak masih mat itu. Karena mat segera tertutup, tertimbun. Jadi di sana Anda bayangkan aja, ini ada mat, kemudian ada tekanan. Ya kalau di struktur sedimen seperti struktur sedimen apa itu, load cast itu ya, nah semacam itu. Tapi load cast-nya yang good banget karena luas banget. Nah, karena kemudian bagaimana dia mencototnya ke atas, karena tekanan hidrostatis melewati zona lemah gitu. Oh, paham. Melewati zona lemah. Nah, permasalahannya senantiasa ditanyakan, ini lumpurnya siapa? Yang di bawah itu sampai formasi mana, itu biasanya yang menjadi menarik pertanyaan. Sebenarnya yang lumpurnya kalau dilihat dari suksesinya formasi Rembang itu apakah dari elang atau bahkan hanya di bagian atas saja gitu. Itu bermacam-macam. Tapi kelihatannya tidak terlalu yang dalam banget. Justru di atasnya formasi kalian itu apa? Kalibeng. Pak, izin nanya Pak, itu kan ada gas ya Pak di situ Pak. Nah, itu gasnya dari mana ya Pak? Gas itu kan ekspresi dari uap air, sebenarnya itu bukan gas, itu uap air. Uap airnya siapa? Uap airnya airnya formasi. Paham. Kenapa kok ada uap air? Karena suhu di bawah itu panas. Ya meskipun tidak ada vulkanik, tetapi suhu degree of geothermal gradient itu kan 1 derajat per 100 meter ya. Oh iya. Nah itu kalau 2 kilo kan ya di bawah sana kira-kira sudah 150-200 derajat. Kan air mendidih sebenarnya. Air mendidih dia angkat ke permukaan ya pasti semakin turun suhunya ya. Tapi sampai di sini ya masih 60 derajat, 50 ya masih lumayan panas ya. Tapi nggak usah dicoba. Ya Pak. Berarti itu yang bikin naik juga itu kan Pak? Ya barangkali ya, karena dia karena tekanannya semakin ringan kan ya.